Hi everyone, welcome back to my channel. This is About Sastra. Yeay. Ke beberapa tempat, ke banyak tempat. Betul, alhamdulillah di kunjungan kita kali ini kita dibawa banyak tempat. Bukan hanya banget. Selama, tapi beberapa tempat spesial juga di Perak. Salah satunya ada beberapa juga di Krian. Betul. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita sudah ke banyak tempat tapi tidak mencari tahu akar dari kekuatan negeri Perak, dari tempat yang sangat bersejarah banget. Gitu, yang menjadi starting point daripada negeri Perak seperti itu. Emangnya di mana sih, Mister? Ini adalah Museum Matang di Taiping, everyone. Woo! Tempat ini mungkin terlihat sangat sederhana, tapi cerita yang dibalik bangunan ini benar-benar sangat kita perlukan untuk mengetahui identitas kita siapa, kemudian sejarah pembangunan hingga adanya negeri Perak ataupun spesial lagi Bandar Taiping seperti apa. Untuk informasi lebih lanjut, ayo kita masuk, everyone. Jom. Wow. Ini adalah gedung pertama yang ada di Taiping ini, Mister. Oh, ini adalah gedung pertama. Betul. Menarik banget, Mister. Betul. Wow, berarti juga masih asli. arsitekturnya masih berarti hingga saat ini masih berdiri dengan tegak. Gitu. Subhanallah. Betul. Berarti arsitekturnya zaman dulu nggak kaleng-kaleng ya, guys. Betul. Wah, aku penasaran nih masuk. Sepertinya ini merupakan bangunan seperti rumah ya awalnya. Ini memang Mister, ya? rumah awalnya. Ini rumah milik Nabi Ibrahim, Tengku Nabi Ibrahim, dibina tahun 1854 sampai 1870. Kalau nggak salah, Nabi Ibrahim itu anak daripada Long Jafar. Siapa itu? Long Jafar itu adalah tokoh yang pertama kali menemukan biji timah. Waktu itu pertama kali yang saat ini menjadi penjara di Taiping. Di situ adalah titik pertama penemuan biji timah. Kemudian Tasik Taiping yang kita ketahui ada di Taiping tersebut itu adalah penampungan timah-timah di zaman dulunya dan sekarang menjadi Tasik Taiping yang terkenal romantis itu ya. Romantic Road yang banyak betul. Oke, everyone, kita masuk biar informasi lebih jelas lagi. Wow, Mister, pertama kali masuk kita sudah disambut dengan sebuah patung gajah. Ini menggambarkan penemuan timah kedua. Jadi yang pertama ada di spot-spotnya itu ada di penjara Taiping. Yang kedua waktu itu Long Jafar punya gajah, memelihara seekor gajah. Nah, gajahnya kabur ke hutan. Kemudian saat menemukan gajahnya tiba-tiba ada lumpur. Dari situlah ditemukan biji timah yang kedua. Poin atau titik biji timah yang kedua. Berarti kaya banget dong Long Jafar saat itu ya. Betul, itu kalau di compare dengan yang sekarang, iya, dikonversi ke mata uang sekarang ya. Yang sekarang itu 6 juta ringgit. 6 juta. What? Kekayaannya bahkan lebih kaya daripada Sultan Perak saat itu. Wow. Ini adalah diorama. Oh, ini ada diorama daripada rumahnya Ibrahim sekarang. Dulunya seperti ini. Pantasannya modelnya seperti rumah, Mister. Dan bayangkan rumah pada zaman itu seperti ini, Mister. Pasti kaya banget. Dia orang yang menemukan biji timah. Subhanallah. Ini bisa dibaca, bangunan dan kota ini dibina oleh Chengah Ibrahim pada tahun 1855. Guys. Ya, beda 1 tahun dengan yang saya sebutkan. Semenjak pembinaannya, kota dan rumah ini memainkan banyak peranan penting. Digunakan sebagai kediaman dan pusat pentadbiran serta pengurusan pertahanan dan penyimpanan biji timah sekitar tahun 1856 sampai 1873. Wow, jadi memang banyak sekali fungsinya ya sejak zaman dulu ya. Rumah ini betul pusat pentadbiran juga, dan aku dengar kabar rumah ini juga tuh pernah menjadi sekolah dulu, Mister. Maktab pertama. Wow. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, Mister. Dan di sini benar-benar sejarah itu diungkap bagaimana rakyat Taiping tahu ataupun rakyat Malaysia pada umumnya sejarah terbinanya kota Taiping atau Bandar Taiping seperti itu. Dan yang paling penting, Mister, belajar sejarah itu paling enak kalau kita bisa melihat sendiri. Betul. Benda-benda bersejarahnya, bukti sejarahnya. Nah, di sini tuh as someone who loves museum so much, yes. Saya display-displaynya tuh sangat menolong dan membantu kita untuk mendapatkan informasi ataupun gambaran saat itu ya, Mister ya. Betul. Di sini ada gambaran, kemudian di sini ada alatnya, Mister. Betul. Alatnya tuh real banget, guys. Display-displaynya. You cannot touch this, but look at this, how original all of these tools ya. Dan sektor-sektornya tuh benar-benar betul-betul dipamerkan. Ini adalah agrikultur, section untuk agrikultur. Pertanian dan agriculture. Ini ekskavasi, pengerukan benda-benda yang ada di bawah tanah waktu itu, seperti itu.
Berarti memang udah kaya dari zaman dulu, iya. Perak itu udah kaya dari zaman dulu. Maka menjadi salah satu state yang penting kan. Betul. Dan kalau tidak salah, you have not mistaken, aku dengar kabar nih, lagu Negaraku juga awalnya itu berasal dari lagu kebangsaan, melodinya mengikuti lagu Negeri Perak. Lagu Negeri Perak. Betul. Gitu. Seperti itu. Coba kita masuk ke sini, Mister. Subhanallah, assalamualaikum. Wow, ini bilik pejabat tentara Jepun. Betul, mengingatkan masa-masa kependudukan Jepun di tanah Perak atau tanah khusus Taiping ini. Wow, it's still original. Taiping itu kan kalau tidak salah hampir menjadi ibu kota pertama. Bahkan menjadi ibu kota pertama. Betul. Daripada negara Malaysia. Itulah kenapa datang ke Museum Matang ini menjadi sangatlah penting. Betul. Bagi masyarakat Malaysia pada umumnya. Untuk mengetahui kenapa alasannya. Betul. Untuk mengetahui akar kenegaraan Malaysia gitu. Sebelum capital dipindahkan ke Kuala Lumpur. Seperti itu. Di sini adalah pusat pentadbiran pertama. Jadi kalau teman-teman ke Taiping itu bisa lihat penjara pertama gitu kan. Kereta api pertama juga, stasiunnya juga ya. Gitu. Jadi semua banyak yang pertama. Kalau tadi kita sudah melihat ruangan bukti sejarah pendudukan Jepang, yang ini kita melihat bukti sejarah kependudukan British yang ada di Taiping ini. Wow, alat pemadam api zaman dulu seperti ini aku baru tahu. Kalau nggak kesini aku nggak tahu. Terus senapannya guys. Wow, it's a very old school. Jadi Inggris itu datang, Mister, karena Inggris tertarik dengan timah yang itu dia. Seperti itu. Jadi berkembangnya Bandar Taiping saat itu diketahui juga oleh British sehingga mereka datang seperti itu untuk juga memanfaatkan keadaan situasi yang dimiliki oleh Bandar Taiping saat itu. Dan kalau tidak salah saat itu antara Long Jafar atau mungkin Ngah Ibrahim itu hire karyawan ataupun pegawai ataupun orang dari Cina untuk bekerja untuk beliau mengelola. Dan saat itulah pertama kali masuknya kedatangan daripada orang Cina datang ke tanah Melayu ini. That's why kalau kita datang ke Taiping ya, Mister, betul, kita mudah sekali menemukan teman-teman bangsa Cina di sini ya, betul. Cina Malaysia betul. Gitu, karena memang itulah asal muasalnya betul ya. Pentingnya seperti Subhanallah. Penjara. Jadi selain dulu menjadi rumah, ini adalah juga pusat pentadbiran kan, Mister. Dan otomatis juga dibutuhkanlah penjara di dalam bangunan ini seperti itu. Dan bangunan ini pernah digunakan sebagai penjara oleh Inggris untuk memenjarakan pejuang-pejuang Melayu yang menentang pentadbiran Inggris. Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya seperti Datuk Sagor, Pandak Pendut, Ngah Jabor, Panjangbur, Kuluk Ali, Situah, dan Cekmah yang terbabit dalam pembunuhan residen Inggris yang pertama, yaitu G.W.W. Birch di Pasir Salak, Perak, dipenjarakan di rumah ini sementara menunggu hasil pembicaraan. Hari pembicaraan. Nah, berarti di sini ini rumahnya orang Melayu, tapi dijadikan penjara juga untuk orang-orang Melayu, ya, oleh para Inggris, penjajah Inggris seperti itu. Jadi mereka itu dipenjara di sini, Mister, sambil menunggu hari dengar pendapat. Betul. Hasil memberikan keputusan seperti apa? Apakah mereka eksekusi atau apa? Atau mereka dinyatakan benar-benar bersalah. Betul. Ini adalah sejarah yang benar-benar harus diketahui, dan rumah ini memiliki 1001 cerita yang perlu kita ketahui, not hanya untuk warga negara Malaysia, tapi untuk kita juga sebagai orang yang ingin atau cinta pada sejarah. Wow, what is so interesting here, ketika kita naik ke lantai 2 kita harus melepas kasut. Betul, karena ini kayu, Mister. Betul, karena ini juga merupakan original wood, ya, wood dan masih bertahan hingga saat ini. Ini adalah bekas ataupun rumah daripada Ngah Ibrahim. Dan jadi, untuk melindungi hingga anak cucu bisa lihatnya lagi, betul, harus lepas sepatu. Sangat apresiasi dengan bagaimana mereka menjaga rumah ini hingga saat ini bisa berdiri dengan tegak
luar biasa. Nah ini dia Mister, salah satu tokoh penting yang perlu diketahui. Captain Speedy atau nama sebenarnya Tristram Charles Sawyer Speedy dilantik sebagai penolong residen pertama apabila sistem residen diperkenalkan di Perak. Beliau yang juga merupakan Gubernur Larut pernah bertugas di Abyssinia dan dalam pasukan tentara India pada tahun 1872. Beliau menjadi timbalan pesuruh Jaya Polis Pulau Pinang. Beliau juga pernah memegang jawatan komander dan membentuk pasukan polis Menteri Cengah Ibrahim bagi mententeramkan keadaan di Larut. Dan ini adalah rumah kediaman Kapten Speedy di sini. Di sebelah sana. Di sebelah situ. Wow. Oke, di sebelah situ ya. Wow, this beautiful view from here, Mister. Wow. Besar banget rumahnya. Ini birch. Wow, I adore the architecture. Masih asli semua nih kayu-kayunya. Subhanallah. Ini sekolahnya di ya, sekolahnya sepertinya ya. Pernah jadi ya maktab pertama sekolah juga. Wow. Ini adalah kelas-kelas ini peristiwa Mister. Ini peristiwa dengan pendapat untuk menentukan eksekusi bagi yang dipenjara di bawah itu tadi. Betul. Wow. Bisa dibayangkan ya di masa itu satu bangunan besar ini bisa memberikan fungsi atau bisa banyak banget ya. Sekali gitu ya. Dan apa namanya ciri khas dari rumah-rumah besar di Taiping atau di Perak gitu ya itu pasti lowong gitu ya. Betul. Ada sekat-sekat dinding. Betul. Dan ada ventilasi udaranya besar banget di atas. Yes, exactly. Ini Mister adalah ilustrasi dari zaman itu. Subhanallah, itu seperti ini. Dari, siapa tadi Kapten Speedy di sini dan ini adalah rumah daripada Ngah Ibrahim yang saat ini kita tempati sebagai museum. Ini adalah pusaka kekayaan Cek Ngah Ibrahim, Mister. Oh iya. Wow. Jadi memang Ngah Ibrahim, Cek Ngah Ibrahim sebagai anak dari Long Jafar. Long Jafar sendiri adalah orang yang sangat dekat dengan pembangunan wilayah Larut, Matang, dan selama di Perak. Jadi kalau kita senantiasa bercerita tentang Perak, pasti tidak jauh, tidak lepas dari cerita Ngah Ibrahim atau Long Jafar. Just like that the founding fathers of this place or this area. Betul. Jadi walaupun orang Long Jafar dan Ngah Ibrahim ini bukan berdarah sultan, ya bukan berdarah sultan, tetapi perannya dalam membangun negeri Perak ini sangatlah besar sekali, signifikan, betul. Dan ini adalah blok duit timah saat itu. Wow. Kemudian ini adalah teropong, pelita, minyak tanah, wow semuanya. Perisai tembaga, wah mahal-mahal. Yang dijual ya Mister? Oh, no. Wow. Keris menanjung Mister, keris panjang. Yes. Wow, semuanya masih sangat original sih guys. Pedang perak lama, tembok bertatah perak dan tombak. What? This is tombak. Look at this. Oke guys, dan ini adalah tempat tidur atau bilik tidur daripada Ngah Ibrahim. Look at that. Jadi pihak museum itu berusaha sebaik mungkin untuk mereplikasi, membangun kembali bilik tidur semirip mungkin dengan yang ada di zaman itu. Betul. Dengan struktur yang masih sama tentunya. Betul, ya. Tapi bisa dilihat rumahnya, jendelanya masih sangat original guys, seperti itu. Wow, nggak boleh masuk guys, tapi look at that. Mewah banget nih Mister untuk zamannya saat itu. Wow, dan ini adalah kantornya Mister, the Office of Ngah Ibrahim. Betul. Bayangkan zaman dulu udah ada kantor Mister. Look at that guys. Meja yang ini masih asli Mister. Mejanya masih asli. Masih asli. Subhanallah. Betul. Kipasnya juga masih asli yang di pojok sana. Itu adalah kipas angin berbahan bakar minyak tanah. What? Ya, kipas berbahan bakar minyak. Setahu aku lampu dong ya yang berbahan bakar minyak tanah. Tapi kipas juga ya. Digunakan oleh Inggris saat menempati tempat ini. Jadi kantor Ngah Ibrahim ini juga digunakan oleh penjajah. Betul. Banyak sekali yang occupied this place. Subhanallah. Tapi tentu saja walaupun ini sempat diduduki oleh Inggris,
rakyat Taiping atau dalam khususnya umumnya rakyat Perak tidak mau kalah dan tidak mau tinggal diam, dan merebutnya kembali melalui beberapa perang ya, betul. Gitu. Cannot imagine guys, the stairs itu original dari tahun dulu, udah beratus-ratus tahun, dan ini kayu besi bukannya ini, ya Allah, masih sangat bagus, tidak ada lapuk-lapuknya, tidak ada rayap-rayapnya. Dan begitu jendela ini juga, rumah ini juga, subhanallah, mereka menjadi saksi sejarah tentang banyaknya peristiwa yang ada di sini. Wow, sudah keliling banget museumnya dan menarik banget, banyak informasi yang bisa kita ambil. Bagaimana tempat ini sangat bersejarah, penting tidak hanya untuk negeri Perak tapi untuk Malaysia secara umumnya. Secara keseluruhan, betul. Ya betul. Kalau kita datang ke negeri-negeri di Malaysia, itu pasti kita ingin tahu tentang silsilah kerajaannya, tentang sultannya gitu. Asal muasalnya, pendirinya betul. gitu. Kita selalu menganggap sultan dan keluarganya itu adalah tokoh yang paling penting dalam pentadbiran suatu wilayah atau suatu negeri, tetapi kita juga tidak boleh menyampingkan adanya peran dari seseorang yang bukan berdarah sultan, bukan berdarah kerajaan, tapi juga punya peranan yang sangat besar bagi berdirinya atau sustainnya suatu wilayah di Malaysia, dalam hal ini Perak. Dan Tengku Ngah Ibrahim adalah sosok tokoh yang memainkan peranan penting bersama Ayahanda Long Jafar, memainkan peranan penting dalam pembangunan dan berdirinya Taiping gitu, dalam hal ini yang ada di negeri Perak. Betul sekali, dan bisa kita simpulkan guys, jika kalian ini benar-benar mendapatkan informasi valid, pengetahuan yang lebih luas lagi tentang bagaimana sejarah negara kalian ataupun negeri kalian, jangan takut-takut, jangan bimbang untuk datang ke museum seperti itu. Dan aku bangga banget bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebagai orang Indonesia jauh-jauh untuk melihat bagaimana tempat ini sangat bersejarah dari awal mula hingga saat ini pun masih sangat digunakan dengan sangat baik dan berdiri dengan kokoh. Luar biasa. Tadi juga mendapatkan informasi bahwa Museum Matang ini sebentar lagi akan direnovasi supaya bisa menjadi lebih selesa untuk para pengunjungnya, dan it's highly recommended to be visited by you all, orang-orang Perak, pada umumnya orang-orang Malaysia. Wow, okay everyone, thank you so much for watching. Hopefully that you got good news and information from us, and that's all. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. That is so much from us in Taiping everyone. Museum Matang. Bye. Museum Matang buat. Cantik ya. Wow, dari luarnya seperti ini, Mister. Itu makam senjanya. Itu makam siapa? Makam Ngah Ibrahim. Subhanallah. Sebagai pemilik makam Ngah Ibrahim, pemilik rumah ini, pemilik tanah. Dan sebagai founding fathers of this place, ya Pak. Di sebelah sana adalah balai polis. Balai polis. Ada polis sendiri. Subhanallah. Nama polisnya, nama ketuanya Captain PD. Betul. It's a nice place, nice weather to spend evening. Ya. Sore-sore dengan langit yang seperti ini. Dengan langit yang golden, betul. Subhanallah, emang Taiping nggak pernah fail, Mister. Look at that house, guys. Kalau dia bisa bercerita, maka dia akan bercerita banyak tentang sejarah, saksi bisu. Lahir dan berdirinya wilayah ini. Jadi kalau mau punya museum yang lebih indah, lebih cantik lagi, mari dukung dengan datang langsung. Support senantiasa. Betul. Harus dijaga. Harus.